Bismillahirrahmanirrahim. Apakah teman-teman semua sudah siap? Boleh kasih reaction-nya terlebih dahulu? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kami ucapkan kepada Kak Abdullah Haidar selaku founder dari Tazkiyah Juara, dan juga yang kami hormati kepada pemateri kita yang Masya Allah pada hari ini, Kak Haidar juga namanya. Nanti kita perkenalkan lebih dalam ya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti Zoom ini dengan baik, insya Allah. Yang kedua, tak lupa kita aturkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengucap sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, perkenalkan nama saya Maya Rosmala, yang akan menjadi moderator kita pada sore hari ini. Sebelum memulai acara, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada sore hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin bacakan dulu susunan acara yang akan kita ikuti yang bersama. Yang pertama itu pembukaan dan pembacaan tilawah. Pembukaannya udah saya buka tadi pas kita melepaskan basmalah. Kemudian yang kedua materi utama yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian penyaran sertifikat, dokumentasi, dan pengumuman pemenang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Hamizan Suhail. Kepada Saudara Hamizan Suhail kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Hamizan Suhail. Semoga yang membaca dan mendengarnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan memasuki sesi utama kita, yaitu pemaparan materi. Hari ini kita akan membahas tema motivasi tanpa batas, strategi sukses dalam lomba. Bersama narasumber kita yang luar biasa, Saudara Muhammad Haidar Hafiz. Berikut adalah profil beliau terlebih dahulu ya. Sebelum kita memasuki ke pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar mengenai tema yang akan kita bahas. Teman-teman sekalian, setiap perlombaan adalah perjalanan untuk menguji kemampuan, mental, dan strategi kita. Namun, seringkali yang menjadi kunci utama bukan hanya soal siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang paling termotivasi dalam dan mampu memanfaatkan peluang. Melalui tema ini, kita akan belajar bagaimana menanamkan motivasi yang tak terbatas serta strategi yang efektif untuk meraih prestasi tak hanya dalam perlombaan, tetapi juga dalam kehidupan kita. Dan dalam bahasan ini, kita beruntung memiliki narasumber yang luar biasa, Saudara Muhammad Haidar Hafiz. Berikut profil singkat beliau. Beliau adalah mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya tahun 2021-2024 sampai 2024. Kemudian awardee BSI Prestasi Scholarship tahun 2021 dan BSI Talenta Scholarship pada tahun 2023. Beliau juga peraih lebih dari 50 penghargaan akademik. Masya Allah, tabarakallah. Dengan pengalaman dan prestasi beliau, kita akan mendapatkan wawasan yang sangat berharga. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Saudara Muhammad Haidar Hafiz untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Maya ya panggilannya. Suara saya terdengar teman-teman? Iya Kak, terdengar insya Allah. Terdengar, Kak. Dengar ya. Oke, saya mulai ya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur panjang kepada kita semuanya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliaulah kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah di masa yang terang benderang seperti ini ya teman-teman sekalian, kita dituntut ya untuk bisa menjadi yang terbaik gitu ya. Apalagi kalau teman-teman tahu gitu ya, sekarang itu kalau kita pengen menguasai hal yang ada di dunia gitu ya, entah yang itu bentuknya kecil ataupun bahkan besar, kita harus menjadi yang terbaik gitu. Kenapa harus jadi yang terbaik? Karena kalau kita cuma jadi orang yang biasa-biasa aja gitu ya, kita bakal dimakan oleh industri yang lebih besar. Makanya nggak heran kan teman-teman, di zaman sekarang itu banyak sekali UMKM yang cuma biasa-biasa doang, akhirnya dimakan oleh industri-industri besar. Karena kenapa? Karena UMKM tersebut tidak memiliki jiwa kompetitif dalam dirinya. Tidak ada jiwa harus berkompetisi agar lebih maju dalam dirinya. Nah, makanya teman-teman sekalian, ku harap di sini kan aku diundang ya jadi pemateri yang ditujukan untuk meningkatkan motivasi teman-teman dalam perlombaan. Perlu teman-teman ketahui, perlombaan itu adalah hal dasar utama buat teman-teman untuk menjadi pribadi yang kompetitif. Karena dengan menjadi pribadi yang kompetitif, teman-teman punya mental yang prestatif. Karena dengan mental yang prestatif tersebut, itu bisa membantu kalian untuk merengkuh apa yang teman-teman inginkan di masa yang akan datang. Sebelumnya aku berterima kasih banyak kepada teman-teman Tazkiyah Juara, khususnya kepada Mas Abdullah Haidar. Gini ya, Mas Haidar, Mas Abdullah Haidar, apakah ada di room sekarang? Tadi ada sih, tadi. Ada Mas. Ada ya. Gimana Mas kabarnya di Turki Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Haidar? Semoga sehat selalu. Terima kasih Mas udah menyempatkan waktu dan ilmunya buat berbagi di teman-teman Tazkiyah. Siap Mas, semoga sehat-sehat ya di Turki ini ya. Ini FYI aja. FYI aja tahun 2020 hingga tahun 2021 kalau nggak salah, Mas Haidar nih saya anggap rival sekaligus guru gitu ya. Karena beliau ini sering banget menang ya, khususnya kalau di lomba bisnis plan gitu. Jadi saya kadang-kala bisa kalah, tapi kadang-kadang bisa menang lah ketika melawan sama Mas Haidar yang dari Tazkiyah ini. Dan sekarang beliau udah dapat beasiswa ke Turki. Semoga
balik bisa jadi orang yang bermanfaat untuk Indonesia. Kita doakan sama-sama ya. Oke, sebelumnya aku pingin share screen teman-teman sekalian. Mohon di take down dulu biar aku bisa share screen dengan PPT ku. Oke, terima kasih teman-teman panitia. Sebentar ya, aku coba share screen-kan terlebih dahulu. Oke, udah kelihatan teman-teman full screen-nya? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Oke, teman-teman sekalian. Karena udah kelihatan semua, di sini kan ada sekitar 33 anak jadi teman-teman ya. Dan yang on cam cuma sekitar 2 sampai 3 anak gitu. Nah, harapannya di sini kalau teman-teman nggak berhalangan gitu ya dari jaringannya dan sebagainya, bisa nih on cam gitu ya, biar kita tahu gitu ya wajah-wajahnya gitu ya. Biar Mas Haidir juga tahu gitu ya. Aku tahu juga kondisi kalian di sana tuh gimana gitu ya. Nah, di sini teman-teman panitia menyuruh aku ya untuk memberikan suatu motivasi selama 45 menit bagaimana kita sebagai siswa ataupun mahasiswa itu bisa sukses dalam dunia kompetisi gitu ya. Karena sering ada banyak pertanyaan yang mengalir kepada diriku sendiri gitu ya. Mas itu kok sering banget dapet juara gitu ya. Sedangkan kalau aku ini aja ikut LKTI, esai aja itu nggak pernah sampai lolos finalis doang tuh nggak pernah Mas gitu ya. Nah, teman-teman, seperti yang aku udah omongkan, kalau teman-teman sering ikut mentoringku ataupun webinarku sebelumnya, sejatinya lomba yang kalian ikutin itu aslinya adalah suatu hal yang mudah ketika teman-teman udah memiliki kuncinya gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak memiliki kuncinya, itu susah banget teman-teman. Nah, apa itu kuncinya? Kita akan bahas setelah ini teman-teman. Oke. Nah ini mungkin ada yang belum di off mic kan ya? Ini bisa di off mic kan dulu biar suaranya nggak masuk gitu. Oke, aku masuk ya teman-teman. Nah, sebelum aku masuk ke dalam materi yang lebih jauh, aku memberikan warning gitu ya, pemberitahuan kepada teman-teman. Teman-teman di sini harus menyiapkan tekad dan semangat teman-teman untuk menyimak materi pembinaan kali ini, agar teman-teman di sini termotivasi dan bukan sebaliknya menjadi insecure. Dan di sini mungkin Mas Haidar akan menunjukkan satu ataupun beberapa prestasinya Mas Haidar. Tapi tujuannya itu bukan untuk ria ataupun sombong. Tapi sejatinya tahu ketika teman-teman pengen berprestasi gitu ya, teman-teman membutuhkan sesuatu yang namanya proses di dalamnya. Entah proses dalam berikhtiar ya teman-teman, dalam mengelola mental teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira siap nggak untuk pembinaan kali ini teman-teman? Untuk webinar kali ini? Kalau siap, teman-teman bisa ketik nih di kolom chat gitu ya, kesiapan teman-teman. Ini kalau nggak ada yang ngetik siap, nggak aku mulai nih. Oke, ini 1, 2, 3, ada 4, 5, 6, 7, 8. Oh, udah 8 anak lebih nih yang udah jawab siap ya. Terima kasih banyak teman-teman atas keaktifannya. Sekarang kita langsung masuk aja ya untuk agenda pembinaan kali ini. Nah, sebelumnya aku perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, namaku Muhammad Haidar Hafiz. Aku asli Malang gitu ya. Kalau anak-anak laki-laki gitu ya, aku suka sepak bola sama kayak teman-teman. Saking sukanya dengan sepak bola, itu selalu kumasukkan nilai-nilai sepak bola dalam karya-karyaku, dalam bentuk esai, business plan, ataupun karya tulis ilmiah ya. Karena aku seringkali lombanya di bidang akademik gitu. Dan karena sering sepak bola gitu ya, aku masukin ke judul-judulnya, itu kumua juga ke risetku, dan juga dengan riset tersebut itu bisa traveling kemana-mana gitu ya. Dan kalau teman-teman pengen kolaborasi lebih jauh, bisa kontak-kontakan lewat WA, Instagram maupun LinkedIn yang udah tertera di sini gitu. Nah, ini aku sedikit kasih portofolio ya teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah selama 4 tahun kemarin itu aku memang mendapatkan amanah ya, bukan penghargaan, itu amanah gitu ya. Jadi masa berprestasi 4 tahun berturut-turut. Dan di tahun 2022 yang lalu itu sempat mendapatkan amanah menjadi mahasiswa berprestasi utama Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya. Walaupun itu tidak maju ke tahap universitas gitu ya, karena kategoriku masih kategori muda gitu ya. Dan selama 4 tahun berturut-turut bisa ikut lebih dari 100 kompetisi dan menang 55 diantaranya. Dan di tahun terakhir itu juga berkesempatan bantu Bapak Wakil Presiden, Bapak Yai Ma'ruf Amin,
melalui program magang kantor Istana Wakil Presiden ya kala itu, dan semoga ada harapan bisa kembali ya bantu Bapak Gibran sekarang gitu ya, khususnya dalam membantu pergerakan ekonomi syariah. Dan ini beberapa pengalamanku sebelumnya, dan kemarin juga kalau tadi juga dibahas ya, ada 2 beasiswa yang aku dapat, yaitu BSI Prestasi sama Talenta Scholarship. Dan itu portofolio singkatku. Nah, apa yang sekarang kita akan pelajari gitu ya Mas Haidar. Nah, yang akan kita pelajari itu yang pertama, pentingnya motivasi dalam lomba. Yang kedua, mengatasi rintangan dalam lomba. Yang ketiga, membangun mental dalam berkompetisi. Yang keempat, strategi sukses dalam berkompetisi. Yang kelima, kisah inspiratif. Dan yang keenam adalah kelas activity maupun juga Q&A nantinya. Nah, sekarang kita akan mulai teman-teman sekalian. Nah, bagian pertama, di sini aku ingin memberikan pertanyaan awal pada webinar kali ini. Aku ingin tanya, apa sih yang mendasari niat teman-teman gitu ya? Niat terbesar apa sih teman-teman? Ketika teman-teman ini udah tekun di dunia kompetisi, ataupun saat awal-awal nih teman-teman masuk ke dunia kompetisi, itu niat awal terbesar teman-teman tuh apa kira-kira? Nah, aku pengen tiap anak di sini, ada sekitar 33 anak, itu menjawab di kolom chat gitu ya. Jadi aku tuh bisa tahu niat terbesar kalian tuh apa gitu ya. Misalnya Mas Haidar, aku pengen berkompetisi itu karena biar dapat uang banyak, atau mungkin biar dapat kesempatan yang lebih banyak, karena dengan lomba itu bisa memudahkan aku dapat magang, ataupun dapat karir yang lebih bagus, ataupun dapat beasiswa, ataupun dapat kesempatan-kesempatan lainnya gitu. Nah, kira-kira apa teman-teman? Aku pengen tahu jawaban teman-teman apa nih. Ayo. Atau teman-teman bisa raise hand ataupun on mic nih. Ayo. Karena beasiswa, kalau Kak Maya, kalau Kak Iswatun menambah pengalaman dan menambah wawasan. Kak Hamizan menerapkan ilmu yang didapat. Oke, yang lain? Ini masih 3 anak dari 33 anak yang hadir. Ayo. Aku yakin tiap anak di sini itu adalah anak-anak yang memiliki mental berkompetisi awalnya gitu ya. Tapi ketika teman-teman memiliki jiwa berkompetisi, pasti ada niat di dalamnya gitu ya. Karena nggak mungkin orang itu melakukan sesuatu tanpa ada niat awalnya. Nah, ini kalau Kak Afrah membangun relasi, Kak Vivi agar bisa dipercaya ikut lomba seterusnya. Ini mungkin karena ini Kak Vivi ini sepertinya pengen dapat partner yang bagus juga di lomba gitu ya. Biar dapat partner yang bagus, terus sering diajak lomba sama partnernya. Aku juga gitu soalnya dulu. Menambah pengalaman baru, ada kereta api karena rumahku deket sama stasiun. Menambah pengalaman baru dan ingin mengharumkan nama instansi. Wah, hebat banget nih. Ini niatku dulu banget saat masa SD sampai SMA, itu pengen banget membawa nama sekolahku ke tingkat nasional. Tapi qadarullah, ya memang sempat ikut lomba nasional tapi belum mendapatkan juara. Ini hebat banget nih Kak Vita. Terus Kak Komari Atul Husna meningkatkan skill. Kak Rehan pengen bangun value diri Kak gitu ya. Ya ini bener banget nih Kak Rehan, karena kalau kita bisa meningkatkan value gitu ya. Value itu dinilai dari apa sih? Dinilai pertama dari apa yang teman-teman udah lakukan, ataupun pencapaian apa yang teman-teman udah lakukan. Karena dengan sebuah value yang meningkat, itu insya Allah kita juga mendapatkan hal positif yang didapatkan dari orang lain gitu ya. Jadi positive vibes lah ya gitu ya gampangannya. Terus di sini Kak Fitria lagi melatih skill dan pengalaman serta mengupgrade diri dalam berbagai event. Kak Vita Rizkiah menambah pengalaman baru dan ingin mengharumkan nama instansi. Oke. Nih, terima kasih banyak ya teman-teman sekalian yang udah menjawab. Ini sangat aktif, ini aku applause banget buat teman-teman yang udah menjawab. Aku yakin di sini teman-teman yang menjawab ataupun belum menjawab, teman-teman pasti memiliki niat yang bagus gitu ya untuk bisa berkompetisi gitu ya. Karena kenapa teman-teman sekalian, aku kok bahasnya memulai dari niat gitu ya dalam berkompetisi. Karena pun Rasulullah aja gitu ya, itu memulai sebuah hadisnya, ataupun bukan Rasulullah ya. Kalau teman-teman tahu kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi kalau nggak salah, dia tuh menuliskan hadis gitu ya yang diterima. Itu bukan bab-bab terkait toharo, terkait sholat, terkait apa gitu ya yang lebih krusial dalam agama. Dia menuliskan bagian niat gitu ya. Makanya kalau teman-teman tahu kitab-kitab hadis misal kayak Riyadhus Shalihin ataupun Arba'in Nawawi, itu menuliskan perkara niat terlebih dahulu sebelum perkara-perkara yang lebih syariat gitu ya. Misal kayak sholat, zakat dan lain sebagainya. Karena kenapa gitu ya?
Karena memang niat itu adalah cakupan awal teman-teman sebelum teman-teman mendapatkan hal yang lebih besar. Ketika niat teman-teman udah salah, maka ya teman-teman bisa salah ke depannya gitu ya. Maka jangan sampai teman-teman berkompetisi ini teman-teman niatkan untuk berniat untuk hal yang salah gitu ya. Itu jangan sampai. Semisal aku pingin niat ikut kompetisi biar bisa deket sama cewek. Nah itu jangan sampai teman-teman. Ini kan ada beberapa teman-teman tuh yang seperti itu ya. Itu mungkin laki-laki, ya kan, yang laki-laki gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Niatnya udah salah gitu ya. Nanti kalau tadi kulihat niatnya teman-teman sekalian itu udah bagus-bagus itu. Yang ditujukan untuk meningkatkan value dalam dirinya gitu ya. Nah, sorry. Ini kok tiba-tiba gini. Lain, seminar. Nah, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman sekalian. Nah, kenapa aku bahas terkait niat terlebih dahulu? Karena memang saat aku mendapatkan banyak kompetisi, ya, aku mendapatkan banyak juara sebelumnya, aku mengawali kompetisinya itu diawali dengan sebuah niat yang itu mungkin besar banget saat fase mahasiswa gitu ya. Saat aku mendudukkan diriku di Universitas Brawijaya di tahun 2020, aku itu memiliki niat untuk bisa menjadi mahasiswa yang sering ikut lomba, sering ikut seminar dan lain sebagainya, menjadi mahasiswa berprestasi. Agar apa? Agar memudahkan diri aku untuk bisa berkeliling dunia, untuk mengikuti kegiatan akademik yang itu dari masa kecilku itu belum pernah terrealisasi. Contohnya, saat aku SD, aku tuh pernah ikut seleksi exchange gitu ya, ke New Zealand sama Australia, dan itu dibiayai penuh sama sekolah. Tapi masalahnya karena aku belum bisa bahasa Inggris, akhirnya apa? Aku mati-matian ngerjain esainya dalam bentuk, kalau teman-teman tahu anak-anak 2010-an tuh ya, namanya Alphalink teman-teman. Itu kamus elektronik. Dulu belum ada Google terjemahan, belum ada Google Translate. Aku membuat esainya itu mengetik satu kata menggunakan Alphalink. Jadi ya gitulah. Ya akhirnya apa? Esainya jelek dan nggak lolos gitu ya. Dan akhirnya mimpi saat kuliah gitu ya, karena aku menganggap kuliah ini adalah fase terakhir di sekolahku, aku berniat gini ya, kalau aku pengen ke luar negeri ikut kegiatan akademik, maka niat awalku adalah mengikuti lomba gitu ya. Maka dari itu penting banget teman-teman sekalian. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya, niat awal kalian tuh seperti apa gitu ya untuk berkompetisi? Uang kah? Karir kah? Untuk pengalaman yang baru kah? Atau yang lain gitu ya. Maka dari itu penting banget seperti yang Mas Haidar katakan sebelumnya, innamal a'malu binniyat gitu ya. Segala sesuatu itu tergantung sama niatnya. Maka dari itu ketika teman-teman masih awal dalam berkompetisi, harapannya teman-teman itu benar-benar menetapkan niatnya berkompetisi ini. Yang pertama untuk meningkatkan karir teman-teman. Karena dengan karir teman-teman yang lebih bagus, itu bisa memudahkan teman-teman menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Karena dengan karir yang lebih bagus, pasti mungkin keuangan kita juga lebih bagus ya. Dengan keuangan kita yang lebih bagus, itu memudahkan kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Nah itu pola pikirnya harus tertata teman-teman sekalian. Jadi saat berkompetisi, itu niatkan awal memang untuk meningkatkan value diri gitu ya. Dengan value diri yang meningkat, pasti nanti teman-teman bakal jadi orang yang lebih bermanfaat gitu ya. Karena nggak ada tuh orang yang bermanfaat, tapi dia nggak punya value gitu ya. Orang-orang yang dermawan, dia itu kenapa bisa jadi orang yang bermanfaat? Karena dia memiliki suatu kekayaan yang bisa dibagi gitu ya. Orang-orang yang berprestasi gitu ya, dia bisa memiliki kebermanfaatan. Karena apa? Karena dia bisa mementorin adik-adiknya untuk bisa jadi juara gitu ya. Contohnya kalau di sini Kak Abdullah Haidar gitu kan, yang udah bikin platform Tazkiyah Juara gitu ya. Aku salut banget nih dengan berkat beliau ini, prestasi-prestasi anak-anak Tazkiyah bisa banyak banget gitu ya. Dan alhamdulillah saat berkompetisi, aku ketemu banyak lah anak-anak dari institut Tazkiyah gitu ya. Jadi kalau pengen tanya-tanya banyak ke Kak Abdullah Haidar gitu ya. Karena kalau aku masih kurang banget lah kalau dibanding Kak Abdullah Haidar gitu ya. Oke, aku lanjutin teman-teman sekalian. Nah, seperti yang aku seperti yang aku katakan sebelumnya, penting banget memulai dengan sebuah niat yang bagus. Niat kalian yang besar tuh apa gitu ya. Karena kalau pas aku maba, aku ngomong dalam diriku, aku niat berkompetisi untuk bisa membantuku mengikuti kegiatan-kegiatan akademik di luar negeri. Akhirnya apa? Dengan niat yang kuat, aku melaksanakan apa yang diinginkan dalam hatiku gitu ya. Tahu nggak teman-teman sekalian? Saat aku kuliah kemarin,
saking pengen bangetnya ke luar negeri itu sampai ikut lebih dari 100 kompetisi gitu ya. Dan alhamdulillah dipermudah sama Allah mendapatkan hampir sekitar 55 juara gitu ya. Tapi kalau aku sendiri itu lebih banyak menang di karya tulis ilmiah gitu ya. Karena memang itu bidangku gitu ya. Kalau business plan itu belum bidangku gitu. Tapi ya dengan sebuah karya yang udah aku buat, uang-uangnya itu kan banyak dan teman-teman sekalian ya, dari panitia ataupun dari rektorat. Karena kalau di UB itu dapat rewardnya banyak lah, dan setahu aku tasknya juga banyak ya untuk rewardnya gitu. Nah itu kemarin aku kumpulin gitu ya untuk membantu aku untuk ikut event-event yang ada di luar negeri. Dan qadarullah impian-impian aku sebelumnya saat masa siswa gitu ya, itu bisa terlaksana saat masa universitas lalu gitu ya. Aku bisa keliling Indonesia dengan dibiayain, bahkan sampai keliling dunia gitu ya. Kalau di total itu hampir ada sekitar 7 negara gitu ya yang aku kunjungin selama fase mahasiswa, dan semoga itu bisa bertambah setelah fase aku selesai mahasiswa. Makanya penting banget teman-teman tuh udah memiliki niat yang kuat tuh mau seperti apa gitu ya saat tekun di dunia kompetisi. Karena aku yakin anak-anak yang tekun di dunia kompetisi ini memiliki niat yang besar gitu ya. Kalau Mas Haidar niat berkompetisi memang karena untuk bisa keliling dunia. Mungkin dari teman-teman untuk bisa mengumpulkan uang untuk mensejahterakan keluarga, itu juga bagus gitu ya. Atau mungkin untuk bisa mendapatkan beasiswa, itu juga bagus gitu ya. Maka dari itu, ketika teman-teman udah memiliki niat yang kuat, jangan lupa dilaksanakan apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Contohnya kalau dulu Mas Haidar memiliki mimpi ikut kompetisi untuk bisa ikut event-event yang di luar negeri, maka outputnya apa? Mas Haidar itu ikut hampir sekitar 100 kompetisi selama 4 tahun berkuliah. Bahkan kalau teman-teman tahu, pas fasenya aku COVID gitu ya, tahun 2021 kalau nggak salah, seminggu itu ada aku ikut sekitar 5 kompetisi gitu ya. Dan alhamdulillah menang gitu ya. Saking aku itu pengen banyak dapat juara gitu ya, kan dengan dapat juara yang banyak, itu bisa memudahkan aku dapat beasiswa, dapat uang yang lebih banyak, dan aku tabung untuk luar negeri. Ya gitu ya teman-teman sekalian. Jadi harus ada niat yang bagus juga, dan dibarengi dengan output yang kuat gitu. Dan sekarang ini pertanyaannya, Mas Haidar kan sering lah dapat juara sana sini gitu ya, ikut lomba sana sini. Padahal aku sendiri susah nih untuk dapat juara gitu ya. Nah gimana sih untuk mengawali dalam berkompetisi gitu ya? Caranya gampang teman-teman sekalian. Ketika teman-teman masuk ke dunia kompetisi awal-awal, namun belum mendapatkan juara ataupun belum pernah ke finalis sekalipun, cara yang pertama adalah coba teman-teman ikut organisasi keilmiahan ataupun komunitas lah gitu ya. Kalau di sini kan Taskia Juara, setahu aku ini kan komunitas ya, itu teman-teman udah memiliki lingkungan yang bagus gitu ya. Karena dengan sebuah lingkungan yang bagus, itu bisa meningkatkan value teman-teman. Maka nggak heran kan ada hadis dari Rasulullah, orang itu kalau berteman dengan pandai besi, dia akan mendapatkan cipratannya. Kalau orang berteman dengan tukang parfum, dia akan mendapatkan wanginya gitu kan. Maka dari itu penting banget teman-teman nih mengelola kualitas pertemanan kalian gitu ya. Karena kalau teman-teman udah memiliki teman dekat yang jelek, ya teman-teman juga bakal jelek juga. Tapi berbanding terbalik, ketika teman-teman memiliki teman-teman yang bagus, yang ambisius, yang kompetitif, ya teman-teman juga akan merasa aku harus juga lebih baik daripada dirinya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengajak orang yang berpengalaman ataupun kakak tingkat. Jadi kalau teman-teman masih awal gitu ya, cobalah jangan takut untuk mengajak orang-orang yang memang udah berpengalaman. Dulu Mas Haidar gitu ya, saking masih awal-awal ikut lomba pas masa kuliah, Mas Haidar itu berani ngajak kakak tingkat yang udah jadi juara gitu ya. Ya walaupun memang agak susah, tapi karena sering aku ajak, ya akhirnya dia mau gitu kan, dan jadi partner sampai sekarang gitu. Dan yang ketiga, mencoba perlombaan di universitas yang lebih kecil gitu ya. Jadi ini ya teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman ikut lomba yang langsung ke univ-univ yang besar, misal UI, ITB dan lain sebagainya, ya teman-teman harus tahu itu persaingannya cukup susah gitu kan. Kalau untuk yang awal-awal mungkin teman-teman bisa mengikuti di universitas yang lebih kecil gitu. Tapi kalau teman-teman udah sering dapat juara yang banyak, coba ikut event-event yang lebih besar gitu ya, yang diadakan sama perguruan tinggi yang lebih besar, misal UI, ITB ataupun dari kementerian gitu. Terus yang keempat,
coba ikut lomba minimal 2 kali sebulan, ataupun kalau kayak Mas Haidar sebelumnya saat fase mahasiswa kemarin itu bisa ikut sampai 4 sampai 5 kompetisi lah sebulan itu kalau nggak salah. Bahkan sampai seminggu pernah 5 kompetisi gitu. Nah, sekarang bakal aku kasih nih tipsnya buat teman-teman. Bagaimana sih kita sebagai mahasiswa itu bisa dapat mengikuti kompetisi akademik tapi dengan cara yang seminimal mungkin, tapi mendapatkan prestasi yang sebanyak mungkin. Gimana caranya gitu kan? Cara yang pertama adalah cobalah teman-teman itu membuat judul dari hal apa yang kamu sukai. Nah, kenapa aku ngomong seperti ini teman-teman sekalian? Karena gini, banyak orang tuh yang terlalu FOMO gitu kan, ngelihat paper orang lain udah jadi juara, dia ikutin gitu. Padahal dia nggak tahu rincian dalam pembuatan inovasinya itu seperti apa gitu ya. Berbanding terbalik ketika teman-teman memang suka akan hal tersebut. Semisal, dulu aku adalah anak yang suka banget terhadap sepak bola sampai sekarang gitu kan. Akhirnya apa? Ya, kuhubungkan tuh pembuatan platform inovasi yang menggabungkan antara sepak bola dan juga ekonomi Islam. Dan alhamdulillah dengan judul yang seperti itu, aku inovasikan di setiap lombanya, itu jadi bisa jadi juara di berbagai kompetisi gitu kan, dengan tambahan inovasi-inovasi di setiap lombanya gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi ketika teman-teman ikut lomba, kalau teman-teman melihat ada paper orang yang juara, coba teman-teman lihatlah gitu ya. Jangan ditiru plek gitu ya, tapi coba kamu lihat kelemahannya apa, terus kamu ubah gitu ya, inovasikan. Atau kalau lebih bagusnya lagi, itu paper orang yang udah jadi juara sebelumnya, itu kamu kaitkan dengan apa yang kamu suka. Nah, itu pasti kalian tuh bisa membuat paper yang itu memang menulisnya dari hati gitu ya, bukan dari otak gitu ya. Karena kalau teman-teman menulis cuma dari otak, itu nggak bakal maksimal. Tapi kalau teman-teman menulisnya dari hati, itu benar-benar bakal bisa maksimal. Yang kedua, coba teman-teman membuat paper yang itu bisa menyukseskan program-program pemerintah gitu ya. Nah, ini kan udah beda ya, kita sudah masuk ke zamannya Pak Prabowo sama Pak Gibran. Ya mungkin teman-teman bisa tuh buat program-program kayak semisal kemarin kan ada makan gratis tuh ya, yang katanya 15.000 kan per anak gitu ya. Sekarang diturunkan 10.000. Nah, ini ada apa gitu kan? Nah, coba tuh kalian ulik tuh. Coba kalian ulik, buatkan inovasi agar program-program pemerintah yang makan gratis ini yang sebelumnya 10.000 bisa ditingkatkan jadi 15.000, bisa 20.000. Mungkin dengan kalau di Tazkiyah anak ekonomi Islam dengan zakat gitu kan, yang di outputkan dalam makan gratis dan sebagainya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, buat paper yang itu outstanding dan bisa diperbarui di setiap lomba yang ada. Jadi ini ya mungkin ini salah satu kritikanku ya dengan panitia-panitia lomba yang ada di Indonesia, itu nggak memperbolehkan menggunakan paper yang sama gitu kan. Padahal kita nggak tahu gitu kan. Setiap juri itu kadang-kala jadi investor gitu kan. Bisa jadi paper kalian ini jadi juara di sini, tapi itu bukan investor, tapi kalian lombakan lagi. Itu bisa jadi ada investor di dalamnya gitu kan. Yang itu bisa bantu inovasi kalian terlaksana gitu kan. Nah, tapi walaupun kebanyakan panitia lomba di Indonesia itu kebanyakan seperti itu ya, nggak memperbolehkan lomba dengan paper yang udah jadi juara sebelumnya, ya kalian harus akalin gitu ya. Akalin dengan cara yang halal gitu ya. Caranya gimana? Jadi setiap lomba, ketika teman-teman udah jadi juara sebelumnya di event ini, dan di event selanjutnya, teman-teman tuh coba teman-teman tambahkan inovasinya. Semisal, kalau di dalam lomba ini teman-teman fiturnya cuma 5 gitu kan. Di lomba lain tambahin 6-7 yang itu bisa meningkatkan paper kalian. Itu nggak apa-apa gitu. Dan intinya apa? Kalau teman-teman udah bikin judul yang outstanding, dan itu bisa diperbarui di setiap lombanya gitu ya, diperbarui itu dalam tanda kutip ditambah ya nilai papernya, itu bisa meningkatkan peluang teman-teman jadi juara. Dan itu yang aku lakukan saat mahasiswa kemarin gitu. Dan yang keempat, hubungkan dengan SDGs tahun 2030 ya. Ini dari semenjak aku 2021 jadi pembicara, aku selalu ngomong kayak gini ya, karena memang kita belum 2030 teman-teman sekalian, dan SDGs 2030 memang harus segera terlaksana. Dan memang lomba-lomba sekarang itu selalu ada kaitannya dengan SDGs tahun 2030. Dan yang kelima, jangan ikut event lomba yang bertema umum gitu ya. Jadi kalau teman-teman anak sosial ya, bidangnya sosial humaniora, itu sangat ku tekankan jangan ikut lomba-lomba yang bertema umum. Umum itu gimana Mas Haidar? Maksudnya adalah lomba-lomba yang topiknya
Ada anak-anak saintek bisa ikut, anak-anak kedokteran bisa ikut, anak teknik bisa ikut, anak ekonomi bisa ikut, anak sosiologi bisa ikut. Nah itu jangan teman-teman, karena kenapa? Kadangkala memang judul-judul yang saintek, yang lebih saintis, yang itu membuat alat dan sebagainya, itu memang lebih dinomorsatukan di dalam judul-judul mereka gitu ya. Jadi kalau ada ibarat judul sosum sama judul saintek, dia dilawan, dia dilombakan dalam satu perlombaan yang sama yang bertema umum, yang selalu dimenangkan tuh lomba-lomba yang selalu dimenangkan adalah judul-judul yang lebih saintek ketimbang judul-judul yang sosum gitu ya. Jadi itu ya, ada 5 poin yang ku berikan kepada teman-teman untuk tips buat teman-teman bisa ikut kompetisi akademik saat awal-awal gitu. Terus teman-teman harus tahu ya, ini ku kasih tahu kalau teman-teman mau ikut lomba itu buat yang awal-awal belum pernah ada beberapa lomba buat fase siswa sampai mahasiswa. Ada namanya KTI, Business Plan, Business Case, Essay, Conference, Olimpiade, dan sebagainya. Kalau anak-anak yang di lingkup dikti kuliahnya, itu ada namanya NUDC, ada debat, ada PIMNAS, Pilmapres, LIDM, KMI Expo, dan lain sebagainya. Tapi kalau anak-anak yang bukan dikti nggak bisa ikut ya teman-teman. Terus ini kenapa ada tulisan invention ya? Ini invention ku coret karena kenapa? Karena memang lomba-lomba invention, kalau teman-teman tahu itu, invention itu adalah lomba yang intinya setiap anak yang ikut lomba di sana, dia bakal dapat juara gitu ya, minimal dapat silver medal. Itu sangat gak kusarankan buat teman-teman, karena kalau teman-teman ikut di lomba yang seperti ini dan terbelenggu dalam lomba-lomba yang seperti itu, teman-teman ya cuma jadi orang yang gak bakal berkembang gitu ya. Boleh ikut invention tapi jangan terlalu sampai seterusnya ikut invention, jangan gitu ya, karena invention itu adalah intinya lomba yang teman-teman kalau daftar pasti dapat juara gitu. Kalau belum pernah ikut, cobalah ikut, tapi harganya mahal pasti. Terus kalau Mas Haidar aku katakan aku harus beritahukan gitu ya, kompetisi-kompetisi di kalangan siswa sampai mahasiswa itu memiliki nilai kesulitan tersendiri gitu ya. Tapi kalau menurutku, kalau dari aku ya, yang paling mudah itu KTI gitu ya, untuk mendapatkan juara, karena gak banyak orang yang bisa menulis KTI secara bagus gitu ya. Baru ada lomba debat, itu lebih mudah karena gak semua orang memiliki kemampuan public speaking untuk debat seperti itu. Nah yang paling sulit yang mana gitu ya, yaitu yang pertama business case, conference, sama olimpiade keilmuan. Kenapa kalau conference ini? Kadang-kala conference itu lomba-lomba yang itu juga diikutin anak-anak S2 sama S3. Jadi buat teman-teman yang anak-anak SMA ataupun S1, itu kemungkinan kecil teman-teman dapat best paper ataupun best presentasi gitu ya. Itu sulit karena lawan kalian tuh orang-orang yang udah magister ataupun udah doktor. Kalau business case, jujur aku pernah ikut sekali dan gagal langsung dan nggak mau aku ikutin lagi, jadi aku kasih nilai yang paling sulit. Habis itu olimpiade juga sulit ya teman-teman sekalian, karena itu mainnya hafalan teman-teman, dan kadang-kala juga ada study case di dalamnya gitu. Nah ini teman-teman harus tahu ya, tingkat kesulitan lomba-lomba yang harus teman-teman ketahui, karena kalau teman-teman masih newbie, masih awal langsung terjun gitu ya, pengen lomba yang sulit ya jangan ya teman-teman sekalian, itu bahaya buat teman-teman. Saranku ikut yang lomba-lomba kecil-kecil dulu lah. Kalau yang kecil-kecil udah jadi juara, coba ikut event yang lebih bergengsi gitu ya. Dulu aku aja ikut lomba itu nggak langsung ke event-event yang besar gitu ya. Pernah sih ikut lomba pertama di UI gitu kan, langsung kalah gitu ya. Akhirnya apa? Aku ikut lomba-lomba yang kecil-kecil dulu gitu ya. Di sini juara, di sini juara, di sini juara, baru ikut event yang lebih bergengsi. Misalnya yang diadakan sama UI, ITB gitu ya. Bahkan sampai yang diadakan sama kementerian, sama BI, sama BSI gitu ya. Akhirnya ya jadi juara juga gitu ya. Karena memang udah punya basic ilmunya gitu ya. Tapi kalau teman-teman belum punya basic ilmunya, teman-teman udah ikut lomba yang lebih susah gitu yang diadakan sama kementerian, sama BUMN, ya teman-teman bakal dilahap sama orang-orang yang udah punya pengalaman sebelumnya gitu loh. Jadi saranku ikut lomba-lomba yang awal-awal dulu gitu. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, ini aku kasih poin aja ya, manfaat buat teman-teman ketika teman-teman ikut kompetisi akademik. Yang pertama, pastinya lingkungan teman-teman jadi berkualitas. Yang kedua, opportunity teman-teman lebih besar untuk masa kuliah. Yang ketiga, menjadi kepercayaan dosen. Yang keempat, pasti menambah uang tambahan buat teman-teman sekalian. Nah, sekarang itu ya tadi teman-teman sekalian untuk bagian pertama sampai bagian ketiga kalau nggak salah, merangkum, karena waktunya dikit gitu ya. Nah, di 15 menit terakhir, aku pengen tanya kepada teman-teman sekalian. Ini pertanyaan cukup unik buat kalian. Silahkan dijawab di kolom komentar lagi.
pertanyaannya adalah, mendapatkan prestasi itu kan cukup mudah. Namun, apa sih yang membuat kalian tuh takut banget dalam mengikuti kompetisi? Semisal jawabannya kalah lomba, duit habis, takut gagal, dan lain sebagainya. Nah, silahkan dijawab teman-teman sekalian. Karena aku yakin seberprestasinya anak gitu ya, seberani-beraninya anak ketika ikut kompetisi, dia pasti memiliki suatu hal dalam dirinya yang berbentuk ketakutan. Nah, kalau ketakutannya Mas Haidar dulu, aku ini ya, itu takut kegagalan. Apalagi kalau udah lomba offline gitu kan, udah keluar biaya banyak, gagal gitu kan. Nah, itu yang aku takutin dulu gitu. Nah, ini kira-kira apa teman-teman sekalian? Di sini kalau Kak Wafa belum pede, Kak Far, terus Kak Vivi saingannya lebih kompeten. Kalau Kak Afrah kurangnya informasi tentang lomba. Nih Kak Afrah nanti bisa tanya ya di Q&A. Jadi biar aku kasih cara untuk mendapatkan informasi lomba ya, baik tingkat nasional sama internasional. Terus Fahrul belum mempunyai kesiapan yang cukup. Kak Fadilah takut nggak sesuai harapan dengan ekspektasi orang sekitar. Ini sama ya dengan aku gitu ya. Terus yang Kak Maya takut gagal, duit habis. Kak Fiona duluan insecure. Kak Nur belum punya partner yang cocok gitu ya. Kak Husna kesulitan dalam prosesnya. Kak Sultan membuat tidak fokus ibadah. Mungkin karena ikut kompetisi gitu ya. Terus kepikiran menang apa enggak gitu ya. Akhirnya yang sebelumnya ibadahnya fokus gitu ya, sholatnya tenang gitu, akhirnya nggak tenang, mikir apakah jadi juara ya, itu mungkin pemikirannya Kak Sultan ya. Ini sama, kadang-kadang aku juga berpikiran seperti itu, apalagi kalau udah lomba offline, mau pengumuman juara, terus aku sholat, nah itu sudah mikirnya kemana-mana, nggak mikirnya ke Allah gitu ya. Terus Kak Iswatun nggak percaya diri. Nah ini banyak banget ya tanggapannya teman-teman gitu ya, terkait ketakutan terbesar gitu ya saat ikut berkompetisi gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang teman-teman katakan itu betul gitu teman-teman sekalian. Tapi teman-teman harus tahu apa yang teman-teman katakan itu, kalau teman-teman ikut lomba takut gagal dan lain sebagainya, itu menurutku masih kurang gitu ya. Karena ketika teman-teman udah menjadikan kalian sebagai orang yang ingin berprestasi, teman-teman harus siap dengan beberapa konsekuensinya. Yang pertama, kehilangan opportunity. Mungkin kalian kalau udah fokus di kompetisi, kalian nggak ada waktu tuh untuk bisa nongkrong sama teman-teman gitu ya, yang sama bestie-bestie kalian gitu. Terus yang kedua, mungkin duit berkurang gitu ya. Karena mungkin harus buat beli tiket pesawat, tiket bus dan lain sebagainya. Dan mungkin awal-awal teman-teman bakal berkurang duitnya, tapi ketika udah jadi juara, udah kembali tuh duitnya. Terus yang ketiga, dianggap sok pintar. Ini sering kali ya mungkin teman-teman hadapi gitu. Tadi sampai mana aku ngomongnya, Kak Maya? Tadi masih ketinggalan jauh Kak, soalnya benar-benar kayak apa ya, hilang apa ya tadi? Dianggap sok pintar, Kak. Oh, oke, Mohon dianggap maaf. sok pintar. Sorry banget ya teman-teman nih, padahal aku pakai jaringan wifi ini, wifi HP ku. Oke, aku udah jelas ya ngomongnya. Sudah, Kak. Udah ya.
Harap ditunggu ya teman-teman. Astaga, ini jaringanku tadi aman loh. Ini suaraku udah jelas kan? Wajahku udah jelas ya teman-teman? Udah jelas ya? Oke, aku lanjutin teman-teman. Sorry banget ya. Nah ini ya, seperti aku omongkan, teman-teman bisa mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Nah, bagaimana kita gitu ya bisa menghindari berbagai permasalahan-permasalahan ini gitu ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mendapati suatu permasalahan-permasalahan yang seperti ini, maka teman-teman juga harus menguatkan mentalnya gitu ya. Karena memang yang namanya ikut kompetisi itu pasti ada menang ada kalah, ada kegagalan. Nah, bagaimana seseorang yang berprestasi gitu ya, pengen jadi orang yang berprestasi, itu bisa menanamkan mindset yang itu bisa tahan akan kegagalan, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah namanya resilience gitu kan. Nah, caranya adalah seperti ini teman-teman sekalian. Ini aku kasih contoh dulu ya teman-teman sekalian. Aku kasih contoh dulu. Aku kemarin saat ikut kompetisi banyak itu, jangan anggap teman-teman aku itu menang terus. Aku itu ya memang sering menang terus gitu ya. Tapi aku sering kali itu mendapatkan kegagalan-kegagalan yang itu di tingkat akhir. Contohnya gimana? Mungkin teman-teman beranggapan dengan banyak prestasiku itu memudahkan aku jadi mahasiswa berprestasi utama di fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya gitu ya, ataupun di tingkat Universitas Brawijaya di rektorat gitu kan. Ya memang aku dapatkan di tahun 2022 gitu kan, jadi mawapres utama. Tapi di tahun 2023 saat itu aku punya opportunity jadi mawapres di tingkat Universitas Brawijaya, aku gagal gitu kan di tingkat akhir gitu. Di tahun 2023 gagal. Terus lanjut di tahun 2024 saat ada kesempatan lagi jadi mawapres gitu kan, aku gagal lagi gitu kan di tingkat universitas. Terus lanjut lagi kemarin ketika aku mau lulus itu sempat ada undangan ikut Clash of Champion, kalau teman-teman tahu itu kan lombanya bergengsi banget, dan akhirnya gagal juga di seleksi akhirnya dan nggak jadi finalis gitu kan. Padahal kalau aku jadi finalis mungkin sekarang aku jadi artis gitu kan. Terus yang terakhir, kalau teman-teman tahu di sini ada tulisan BS ya teman-teman sekalian. Ini aku ya, sempat masuk ke bagian interview direksi ya. Jadi satu tingkat terakhir sebelum masuk ke jajaran ODP. Kalau teman-teman tahu ODP itu namanya Officer Development Program, yaitu sebuah program percepatan jadi manajernya Bank Syariah Indonesia. Dan aku gagal setelah melewati 15.000 setelah mengalahkan 15.000 orang, dan itu gagal di tahap akhir. Nah, ini kan pengalaman-pengalaman yang cukup menyesakkan gitu ya. Walaupun aku udah banyak mendapatkan prestasi gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Mas Haidar ini kan sering banget ya gagal di saat-saat akhir gitu ya. Nah, bagaimana caraku untuk dapat bisa menyelesaikan kegagalan-kegagalanku sebelumnya gitu ya. Gimana caranya bisa move on gitu ya. Caranya adalah dengan seperti ini teman-teman sekalian. Ketika aku terjun dalam dunia kompetisi, aku selalu menanamkan dalam diriku, menanamkan dalam mindsetku adalah lebih baik mencoba akan suatu hal daripada mati penasaran gitu. Jadi ketika aku terjun dalam dunia kompetisi, aku nggak berpikir menang ataupun kalah gitu ya, diterima apa enggak. Yang kupikirkan ketika aku ikut kompetisi, ketika aku mendapatkan amanah gitu ya, aku coba aja, aku hajar aja gitu ya. Entah dapatnya negatif ataupun positif itu urusan nanti gitu ya. Karena gini teman-teman sekalian, hidup itu cuma satu kali teman-teman. Kalian tuh cuma diberikan satu kali hidup sama Allah Subhanahu wa taala. Umurnya Rasulullah, umatnya Rasulullah itu baina 60 sampai 70, baina situn wa sab'un ya kalau bahasa Arabnya kalau nggak salah. Antara 60 sampai 70. Kalian itu kebanyakan umurnya sekarang udah 20. Berarti umurnya tinggal 40-an tahun lagi gitu kan. Waktunya singkat teman-teman sekalian. Kalau teman-teman ada opportunity sekarang, ya lakukan gitu ya. Kalau teman-teman ada kesempatan untuk lomba, ya lakukan. Teman-teman ada kesempatan untuk daftar beasiswa, lakukan gitu ya. Kalau ada kesempatan daftar exchange, lakukan gitu ya. Jangan takut kegagalan gitu ya. Karena memang kalian tuh disuruh memang untuk berikhtiar gitu kan. Dan ikutilah ini ya caraku gitu ya. Karena mindsetku dari dulu itu lebih baik mencoba akan satu hal daripada mati penasaran. Karena aku selalu berpikir
ketika nanti malaikat Israel datang kepadaku, aku nggak pengen nanti sedih. Karena kenapa sedihku? Aku nggak mencoba apa yang seharusnya aku coba gitu ya. Dan alhamdulillah selama aku berkuliah, aku sudah menyelesaikan beberapa apa yang aku inginkan sebelumnya. Dan harapanku anak-anak yang di sini itu kalau teman-teman punya mimpi, itu lakukan. Jangan sampai teman-teman malaikat Israel udah datang, teman-teman belum melakukan kegiatan-kegiatan yang itu positif dan teman-teman ingin lakukan. Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, aku selalu kalau lomba, aku selalu menerapkan 3 hal, 3 prinsip. Yang pertama adalah manjada wajada, yaitu barang siapa yang bersungguh pasti akan berhasil. Teman-teman, oke, nih dari Osmi kan ya. Jadi ketika teman-teman ikut lomba, jangan lupa teman-teman tanamkan prinsipnya seperti ini teman-teman sekalian. Pertama, pasang prinsip yang namanya majada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan berhasil. Itu betul. Tapi kadangkala kita juga mengalami kegagalan. Nah, kalau teman-teman mengalami kegagalan, kalian ikutilah prinsip yang nomor 2. Prinsip nomor 2 itu apa? Man sobaro zofiro, yaitu barang siapa yang bersabar, ia akan beruntung. Karena ketika teman-teman gagal dan teman-teman bersabar, teman-teman bakal beruntung. Bahkan Allah menjelaskan mansaro ala darbi wasola, yaitu ketika teman-teman bersabar, teman-teman masih on the track untuk mencapai mimpi-mimpi teman-teman yang teman-teman ingin dapatkan, maka teman-teman akan sampai ke tujuannya. Dan itulah yang namanya mansaro ala darbi wasola, yang itu merupakan hilir ya dari manjada wajada, gitu ya. Karena mansaro ala darbi wasola ini memiliki arti siapa yang sudah menapaki suatu jalur, walaupun dia gagal, dia kembali lagi, dia keluar, dia kembali lagi, dia gagal, kembali lagi ke jalannya, dia akan sampai ke tujuannya, ke mimpinya. Jadi ketika teman-teman memiliki mimpi dalam sebuah kompetisi, walaupun gagal, coba ikutin lagi. Karena dengan teman-teman ikutin lagi, itu teman-teman kembali kepada jalannya teman-teman. Dan ketika teman-teman udah kembali ke jalannya dan mengembalikan energi kalian, udah memperbarui diri kalian, itu lebih mudah buat teman-teman untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan. Dan terakhir, ini waktunya tinggal berapa menit lagi, panitia? Kira-kira? Panitia? Soalnya kalau di TOR itu jam 5 udah selesai. Kalau tadi kan aku kan keluar banyak ya. Kira-kira berapa menit lagi teman-teman? Halo? Kalau enggak, aku lanjutin ya teman-teman. 10 menit lagi. Oke, 5-10 menit lagi ya. Nah, kenapa aku ngomong seperti itu ya? Ada namanya majada wajada, mansobaru zofiro, sama mansaro ala darbi wasola. Karena gini teman-teman sekalian, Lionel Messi ya, pemain terbaik dunia sekalipun, dia tuh memiliki mimpi besar untuk membawa namanya Piala Dunia gitu ya ke negaranya, yaitu Argentina. Dia udah mencoba hampir berapa kali, tapi dia gagal. Bahkan di tahun 2014 ini, dia gagal gitu ya, memenangkan Piala Dunia saat kalah lawan Jerman gitu ya. Tahu nggak, tahun 2014 ini, Messi yang sebagus itu dihujat sama Argentina, sama seluruh penduduk Argentina. Akhirnya apa? Di tahun 2016, ketika dia ikut Piala Amerika gitu ya, dia gagal lagi di final, karena saking terbebani oleh mimpi masyarakat Argentina yang menyuruh Messi membawa piala untuk Argentina. Dan tahu nggak, Messi itu sempat dia pengen keluar dari timnas Argentina karena bebannya terlalu berat katanya gitu kan. Tapi akhirnya dia kembali ke timnas Argentina, dan di tahun 2022 yang lalu dia akhirnya bisa membawa Piala Dunia untuk ke Amerika, ke Argentina lagi gitu. Nah, ini prinsipnya apa buat teman-teman sekalian? Ketika teman-teman punya mimpi gitu ya, jadi juara di sebuah kompetisi, walaupun teman-teman belum jadi juara, selalu tekankan prinsip yang namanya manjada wajada. Tapi kalau teman-teman gagal, prinsipnya adalah mansobaru zofiro, sekaligus mansaro ala darbi wasola, yaitu ketika teman-teman bersabar, pasti teman-teman akan beruntung. Ketika teman-teman gagal, tapi teman-teman kembali kepada tracknya teman-teman, kepada jalannya teman-teman akan masuklah
kepada apa yang teman-teman impikan. Dan terakhir, seperti yang aku omongkan, rezeki sudah ada yang mengatur, dan Tuhan Maha Adil. Karena tujuan manusia tinggal di bumi adalah sekadar berusaha dan berdoa. Sedangkan hasil itu urusan Tuhan, urusan Allah. Cukup kita sebagai manusia berusaha dan berdoa semaksimal mungkin, dan serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Gitu. Dan untuk 2 slide terakhir, ini aku kasih motivasi ya buat kalian, yaitu masa kuliah adalah masa terakhir kalian untuk menghabiskan jatah gagal kalian. Dengan kalian mengikuti banyak kompetisi gitu ya, itu dapat membuat mental juara terbentuk di dalam diri kalian. Jangan sampai kalian menyesal setelah teman-teman lulus, saat masa sekolah ataupun kuliah, kalian belum dapat memperjuangkan mimpi-mimpi besar kalian gitu. Dan terakhir, dengan sebuah tulisan kita tidak hanya akan menjadi juara, tapi dengan sebuah tulisan kita bisa melanglang buana untuk mendapatkan ataupun mensyukuri segala nikmat Allah yang diberikan, segala nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya gitu ya. Apa itu nikmatnya kepada makhluknya? Ya beberapa keindahan yang Allah ciptakan gitu ya. Entah di Amerika, entah di Eropa, entah di Asia. Dan itu teman-teman harus jelajahi. Karena dengan sebuah penjelajahan itu juga sebuah ibadah ya buat teman-teman sekalian. Maka aku omongkan buat kalian, dengan sebuah tulisan kita tidak hanya akan menjadi juara, tapi dengan sebuah tulisanlah kita juga bisa melanglang buana untuk dapat mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan terakhir dari aku, buat teman-teman siswa ataupun mahasiswa yang ada di Pasca Juara, jangan jadi orang yang biasa-biasa aja. Kalian harus jadi orang yang benar-benar luar biasa. Maksudnya luar biasa adalah orang-orang yang memiliki prestasi yang itu berbeda dengan orang-orang yang lain. Kalau orang-orang lain bermalas-malasan, teman-teman harus rajin ya untuk menggapai apa yang teman-teman impikan. Sekian dari aku, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, coba kasih reaction tepuk tangan dulu teman-teman semua yang lagi fokus masih dengerin. Oke, good. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Haidar Hafiz atas penyampaian materi yang sungguh luar biasa dan memotivasi teman-teman semua di sini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan, raise hand dulu, ataupun ada yang nggak bisa on mic, nanti bisa chat di kolom komentar, kolom chat maksudnya. Boleh, ini ada yang angkat tangan, Kak. Atas nama Farida Hanum Harap dari UIN Siska Riau. Silakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya sangat kagum terhadap materi yang diberikan oleh Kak Haidar. Kak Haidar, izin bertanya Kak, Farida kan salah satu mahasiswa yang juga pengen banget kan berprestasi di dunia kampus seperti itu. Tapi sering sekali kan Kak, kan kebetulan juga Farida itu minat itu di bidang KTI gitu. Telah pernah juga beberapa kali menang gitu di bidang KTI gitu, tingkat nasional gitu. Tapi kan Kak, gini Farida itu kan lebih ke penulisannya gitu kan Kak. Namun untuk menyampaikan tulisan tersebut gitu, Farida masih kayak sedikit value-nya diri itu untuk menyampaikan karya tersebut itu belum maksimal gitu Kak gitu. Kira-kira nih Kak, ada nggak sih Kak tips gitu gimana caranya kita itu bisa memperbaiki public speaking kita agar kita bisa menyampaikan karya kita itu dengan baik dan benar gitu Kak, sehingga memukau dewan juri Kak gitu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Farida yang udah bertanya. Kalau aku tanya, Kak Farida di UIN sekarang semester berapa Kak UIN? Di UIN? Semester 3 Kak. Semester 3 ya. Nah ini ada pertanyaan unik dari Kak Farida, yaitu aku udah sering menulis, udah suka menulis gitu ya, udah sering jadi juara, tapi permasalahannya adalah di bidang presentasinya. Nah, bagaimana kita sebagai seseorang siswa gitu ya, bisa melakukan presentasi yang itu bagus, yang outstanding. Yang pertama, presentasi yang bagus itu memang harus diawali dengan paper yang bagus. Nah, bagaimana dikatakan paper yang bagus itu adalah ketika paper itu memiliki keunikan tersendiri. Paper itu berbeda dengan orang-orang lain. Kalau orang-orang lain itu cuma bahas ini, kalian bahas di luar lingkaran itu. Dan akhirnya teman-teman memberikan inovasi yang itu nggak ada orang lain sebelumnya bahas itu. Itu yang pertama. Tapi apa daya kalau semisal inovasi sebagus itu dengan cara presentasi yang kurang bagus gitu kan. Nah caranya
teman-teman harus memperbaiki gaya presentasinya. Nah, gaya presentasinya gimana untuk bisa memperbagus gaya presentasi kalian? Yang pertama, kalian harus punya template presentasi yang itu berbeda dengan orang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau zamannya dulu Mas Haidar ikut lomba di dunia KTI, beasiswa dan lain sebagainya, aku itu memiliki sebuah template pantun gitu ya, yang itu sering ku bawa ke lomba-lomba di tingkat nasional gitu ya. Jadi lomba ini sampai lomba mana itu aku menggunakan template yang sama, itu yang sesuai dengan khasku gitu kan. Itu yang pertama. Jadi buka dengan sebuah pantun, sebuah quotes gitu ya, saat awalan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saranku, kalau lomba-lomba yang temanya inovasi, bukan conference ya, itu jangan buka dengan langsung salam, itu jangan. Tapi ya itu bukanya dengan pantun gitu ya, karena lebih casual ya, lebih bukan gimana ya, lomba-lomba inovatif itu memang bukan yang lebih akademik seperti conference. Jadi buatnya jangan pakai assalamualaikum, saya mau presentasi ini, bukan gitu. Karena kalau kalau gaya presentasi yang seperti itu cocoknya di kelas, bukan di lomba. Itu yang kedua. Yang ketiga memang latihan sih. Dulu ketika aku lomba pertama kali offline, ketika aku udah dapat pengumuman jadi finalis, itu latihan hampir sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sebelum keberangkatan. Memang untuk latihan presentasi ya. Karena memang saking pas waktu itu aku belum memiliki gaya pattern presentasi yang bagus. Tapi setelah waktu itu selesai, aku ikut lomba beberapa kali lagi, ya alhamdulillah gaya presentasiku udah bagus gitu. Terus itu yang ketiga. Habis itu yang keempat, apalagi ya yang keempat ya, sama ini sih PPT gitu ya. Kalau aku lihat anak-anak lomba di zaman sekarang itu kebanyakan cuma ini ya, banyaknya menulis tulisan di dalam PPT. Padahal kalau PPT itu kan tulisannya adalah PowerPoint ya. Jadi saranku, ketika teman-teman lomba yang itu temanya lebih inovatif, bukan lomba-lomba yang conference yang lebih akademik, itu perbanyaklah yang namanya banyakin poin-poin aja, bukan tulisan. Karena kalau sering kulihat ya di lomba-lomba, itu PowerPoint-nya langsung kayak satu paragraf ditempelin gitu, itu jangan. Itu nggak menarik, itu udah nggak menarik lah di hadapan dewan juri. Itu sih kalau dari aku. Terus kalau lomba offline, aku tuh sampai bawa explainer, bawa brosur yang itu kuberikan kepada dewan juri. Jadi memang seakan-akan kita tuh memberikan maksimal lah kepada dewan juri, dan itu berbeda dengan orang-orang lain. Jadi intinya ketika kamu pengen jadi orang yang presenter yang bagus saat lomba, jadilah dirimu sendiri gitu ya, yang itu berbeda dengan orang lain. Karena kalau kamu udah sama dengan orang lain, ya kamu dinilainya sama gitu nilainya. Gitu Farida. Oke, Kak Farida gimana? Ada tanggapan? Boleh bertanya lagi, Kak? Satu lagi. Boleh. Tapi Kak Haidar terkait presentasi tersebut kan, kan Farda itu orangnya itu kan kayak lebih santai ya ketika menyampaikan gitu kan, nggak kayak ya udah kalau misalnya kayak data pencarian itu sekitar 40.000 gitu, itu kan harus ada penekanan ya kan Kak di setiap analisis data yang kita dapat itu. Tapi penyampaian itu sebenarnya itu mempengaruhi nggak sih Kak gitu? Gimana ya? Yang sebenarnya penyampaian itu mempengaruhi nggak sih kejelasan dari paper kita gitu Kak? Misalnya kayak kan ada beberapa analisis data gitu yang dia itu harus ditekan gitu kan agar agar dewan juri itu mengetahui bahwasanya oh ini sebenarnya urgent nih rumusan masalahnya nih gitu. Kalau misalnya kayak Mas Umar itu kayak berefek nggak sih Kak gitu penyampaian gitu terhadap paper kita gitu? Itu aja sih Kak. Itu Farida selalu mengganjal-ganjal gitu Kak di pikiran Farida gitu. Nah ini juga pertanyaan yang unik ya Farida. Jadi Farida, ketika kamu mendapati suatu memang hal itu memang harus dibicarakan secara tegas, yaitu kamu tegasin aja saat presentasi. Maksudnya tegas itu bukan kayak orang-orang yang paskibraka, itu bukan ya. Bukan, ya memang ya tegas dalam presentasi ya. Maksudnya mungkin nadanya agak lebih dikerasin gitu ya. Itu memang harus dilaksanakan. Contohnya kalau aku dulu pas lomba, aku itu melihat bagian yang paling penting di dalam presentasiku itu adalah bagian antara permasalahan sama potensi. Jadi ketika ada permasalahan bagian yang paling penting itu adalah saat aku pingin masuk ke dalam bagian judul. Nah, aku itu kalau pingin membawa judul itu nggak aku taruh pada saat sesi pertama presentasi, tapi penyampaian judul itu setelah sesi
penyampaian latar belakang sama potensi baru ke judul gitu ya. Jadi ada linknya gitu ya. Kenapa aku buat judul ini? Karena memang ada permasalahan ini sama potensi ini gitu ya. Nah, ketika aku mau masuk ke judul, aku langsung omongin bahwasanya contohnya kayak gini ya. Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada maupun potensi yang telah kami berikan, kami dari tim Universitas Brawijaya memaparkan sebuah inovasi yang berjudul ini gitu. Nah, itu yang kutekankan karena memang bagian yang mau masuk ke judul itu adalah link yang memang kamu harus kuatin. Karena kalau linknya aja nggak ada, terus tiba-tiba judul, ya orang tuh kayak nganggapnya ini apaan sih gitu ya. Makanya nggak heran ketika aku jadi juri dan orang itu langsung ataupun tim ya langsung menyebutkan judul saat awal-awal itu nggak tertarik gitu. Karena nganggapnya ini apaan sih kok tiba-tiba langsung judul gitu kan. Harusnya kalau yang bagus gitu ya, dia tuh menyampaikan latar belakang dulu, potensinya apa, habis itu baru ke judulnya. Karena judul ini adalah sebuah bagian yang diomongkan ketika teman-teman udah memberikan permasalahan ataupun potensi yang ada di lapangan. Itu baru ngomong judul, bukan judul saat awal-awal gitu ya. Kalau teman-teman udah ngomong judul saat awal-awal itu kebanyakan dinilai jelek sama dewan juri. Itu sih kalau dari aku. Farida. Baik, terima Halo kasih Farida. Kak atas penjelasannya. Oke. Oke, kita kasih kesempatan lagi pada penanya untuk bertanya. Boleh raise hand atau tulis di kolom chat ya. Saya bantu baca. Ada yang bertanya? Kita tunggu beberapa menit untuk mungkin siapa tahu ada yang masih mengetik atau langsung raise hand aja. Kita langsung coba ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya Kak ya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Hamizan Suhail. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendekatan Kak Haidar kalau misal ada juri yang beda preferensi dalam penilaian sama Bang Haidar pas ngasih paper atau lomba-lomba lain? Kadang itu salah satu faktor menang atau tidaknya kita. Pertanyaannya, bagaimana ya Pak? Oke, siap. Silakan Kak Haidar untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin apakah sudah jelas atau mungkin saya tanyakan lagi kepada penanya bagaimana jelas pertanyaannya? Aku baca dulu ya, aku baca dulu. Bagaimana pendekatan Bang Haidar kalau misal ada juri yang beda preferensi dalam penilaian sama Bang Haidar pas ngasih paper atau lomba-lomba yang lain. Kadang itu salah satu faktor menang atau tidaknya kita Bang. Nah ini betul banget. Nah ini seringkali terjadi di lomba-lomba yang umum. Apalagi kalau teman-teman ikut lomba yang diadakan, misal anak-anak sosial ya, ikut lomba-lomba temanya umum, terus diadakan sama fakultas-fakultas yang saintis gitu ya. Misal teman-teman ikut lomba KTI ataupun esai yang temanya umum, yang tema biologi bisa masuk, tema matematika bisa masuk, tema ekonomi bisa masuk, tema sosial bisa masuk. Terus diadakan sama fakultas yang itu fakultas saintis, kayak teknik, kedokteran dan sebagainya. Kalian harus tahu, ketika teman-teman ikut lomba di suatu fakultas, di suatu universitas, panitia itu kebanyakan mengundang juri-juri yang dia kenal gitu ya. Misal anak-anak yang notabene panitia yang mengadakan lomba di fakultas-fakultas teknik, dia kebanyakan mengundang orang-orang yang memang capable di bidang teknik, walaupun lombanya umum, yang anak-anak sosial ekonomi bisa masuk. Nah ini masalahnya, ketika anak-anak sosial, anak-anak ekonomi ikut lomba-lomba di tema-tema umum itu, apalagi di fakultas-fakultas yang saintis, akhirnya apa? Ya dianggapnya paper-paper yang nggak ada nilainya gitu ya, dianggapnya, karena ya gitulah orang-orang tuh memang lebih menganggap paper-paper saintis tuh lebih bagus ketimbang sosial. Dan aku sering ngalamin, aku aja kalau ikut lomba yang temanya umum dan aku bawa paper sosial gitu ya, itu nggak pernah jadi juara 1, ya maksimal tuh juara 2 gitu ya, itu pun dengan susah payah. Bahkan jadi finalis aja sering kali jadi kayak gitu, cuma jadi finalis. Makanya pas aku lomba gitu ya bawa paper sosial, itu aku jarang banget ikut lomba-lomba yang temanya umum gitu, karena pasti preferensi juri itu beda-beda. Karena yang jadi permasalahan adalah lomba yang ada
di Indonesia gitu ya, bahkan di dunia ya lomba paper gitu ya. Karena aku juga pernah jadi juri internasional. Ya itu emang subjektif teman-teman, lomba-lomba KTI, SI itu subjektif teman-teman. Kalau jurinya suka ini ya bakal nilai bagus, kalau nggak suka ya bakal nilai jelek gitu. Kita belum ada teknologi gitu ya yang bisa menilai secara apa lawannya subjektif itu, objektif gitu ya. Belum ada teknologinya. Semoga kedepannya adalah teknologi yang bisa menilai paper itu secara objektif gitu. Gitu sih dari aku. Memang nggak bisa dihindarin sih Mas Hamizan gitu aja kalau aku panggil. Gimana Kak Hamizan? Oke, aman nggak? Oke, sepertinya banyak pertanyaan di kolom chat ya Kak, saya izin baca dulu. Semuanya oke, sip. Bentar. Nah, untuk pertanyaan dari Kak Arikatu Ajiba dari Sky Salahuddin Pasuruan. Kalau misalnya ada lomba dengan tema hukum, tapi aku dari anak ekonomi, apakah ini juga berpengaruh, Kak? Apakah aku harus mengikuti lomba-lomba yang emang temanya ekonomi? Karena kan kalau misalnya ikut yang temanya hukum, kurang menguasai juga. Takutnya kan kurang maksimal. Boleh, Kak, jawabannya? Oke, ini juga unik juga pertanyaan Kak Ajiba ya. Aku anak ekonomi, tapi kalau mau ikut lomba hukum, apakah itu masih relevan? Iya masih relevan karena kalian masuk rumpun sosial. Tapi kalau aku boleh saranin, kalian sebagai anak ekonomi ya fokusnya kalau lomba-lomba yang ekonomi. Kecuali kalau subtemanya ataupun tema besarnya itu misal terkait hukum ekonomi, nah itu masih bisa masuk kah? Karena pas aku lomba dulu, aku juga sering ikut lomba-lomba yang diadakan sama panitia dari program studi hukum ekonomi syariah yang itu kan lebih ke hukum ya, bukan ke ekonominya gitu. Gitu. Itu sih kalau dari aku. Karena memang opportunity menangnya agak lebih susah karena pasti yang lebih dimenangkan ya paper-paper hukum ketimbang paper-paper ekonomi yang kamu bawa di lomba-lomba hukum gitu. Jadi aku saranin ya fokus kalau lomba-lomba ekonomi gitu. Tapi kalaupun kau pengen mencoba nggak apa, coba aja. Soalnya toh dulu aku pernah juara di event-event yang seperti itu juga gitu. Intinya selalu kaitkan paper kamu itu apakah relevan kalau dibawa ke sana gitu ya. Kalau masih ada sangkut pautnya ambil aja kesempatannya gitu. Oke. Insya Allah terjawab ya Kak ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kak Fadilah Nur Aisyah. Kak izin bertanya, kan kalau kita masuk organisasi itu tujuannya buat nambah relasi dan networking. Nah, apakah dengan fokus ikut lomba, kita kehilangan kesempatan itu? Silakan Kak. Ini terima kasih banyak ya ini jawabannya pertanyaan dari Kak Fadilah. Kalau ikut organisasi, apakah itu bisa menambahkan relasi gitu ya? Dan ketika kita fokus lomba, apakah kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan relasi tersebut? Menurutku nggak juga gitu ya, karena aku pun ikut lomba dulu. Itu teman-teman awalku adalah teman-teman organisasi gitu ya. Kalau di Taskia ini kan ada namanya KC ya. Aku juga ikut KC dulu di UB gitu ya. Bahkan saking bangganya gitu ya, pas aku ikut agenda ke Eropa untuk kegiatan akademik, karena aku menganggap KC ini adalah bagian terbesar dalam hidupku untuk lomba, itu sampai aku bawa lah bendera KC-ku, bendera organisasiku di depan Menara Eiffel gitu kan. Nah, sama yang aku omongkan, organisasi itu adalah cikal bakal awal teman-teman untuk mendapatkan partner lomba. Karena banyak anak-anak yang berprestasi itu pasti ikut organisasi juga. Tapi aku saranin jangan terlalu banyak ikut kegiatan yang ada di organisasi gitu ya. Jadi misal ada temanku ikut sampai 9 proker dulu dalam satu semester. Itu banyak banget kan. Itu jangan ya teman-teman sekalian. Bolehlah ikut proker gitu ya. Tapi ya maksimal 1 sampai 2 lah ataupun bahkan 3 gitu ya. Selebihnya ya ikut lomba-lomba gitu ya. Gitu. Dan itu pun kalau aku saranin, kenapa kok jangan terlalu banyak di organisasi? Ya kalian kan juga butuh ini kan pengembangan diri untuk karir kalian gitu kan. Dan lomba ini juga salah satu bagian yang penting juga dalam kehidupan kalian di dalam perkuliahan gitu. Jadi boleh ikut organisasi, aku saranin harus ikut gitu ya.
tapi jangan terlalu dalam di dalamnya. Bahkan aku saat dikasih dulu, aku ngomong kepada ketua aku gitu ya, jangan aku nggak mau dikasih proker gitu ya. Tapi kalau aku membantu proker itu boleh lah gitu ya. Terus ketika aku udah dapat juara yang banyak gitu ya, aku baru tuh masuk ke organisasi yang lebih dalam gitu ya. Ketika aku udah dapat mawapres, udah dapat lomba yang banyak, baru aku ikut organisasi yang banyak. Difusi dulu kan, difusi nasional sama 2 tahun. Gitu, Kak Fadilah gitu ya. Santai aja kok Kak, kalau semisal kali Kakak lebih fokus di mana di lomba, walaupun Kakak udah ikut organisasi dan Kakak jadinya nggak terlalu banyak agenda di organisasi, Kakak pasti punya teman baru di lomba-lomba. Dan tuh anak-anak yang ikut lomba dipastikan dia adalah anak-anak yang berprestasi gitu ya. Dan akhirnya kakak juga punya teman-teman baru dari seluruh penjuru Indonesia. Dan aku udah mengalami itu. Gitu, Kak Fadila. Oke, kembali ke panitia. Oke, makasih Kak Haidar atas jawabannya. Gimana Kak Fadila, insya Allah terjawab ya. Itu pasti tergantung dengan organisasinya juga ya Kak ya. Pastinya kalau misalkan organisasinya memang menjadi wadah dia buat berkembang lebih baik lagi, apalagi dalam ranah ilmiah, organisasi itu pasti sangat mendukung sekali dalam dia ikut lomba. Oke, terima kasih Kak Haidar. Sepertinya cukup sampai di situ aja untuk para penanya yang menanyakan pertanyaannya. Kita akan berikan kesempatan ke Kak Haidar Hafiz untuk memilih 2 penanya terbaiknya yang tadi. Karena terbaik. Ini aku langsung ngomong ke panitia atau aku chat? Ya, langsung saja boleh Kak. Langsung ngomong ya. Mungkin keluar lagi ya. Ini suaraku udah jelas kan suaraku? Sudah Kak. Udah ya. Oke, kalau aku tadi itu siapa ya? Tadi yang nanya pas pakai mix apa tadi itu? Kak Farida ya? Yang dari UIN tuh. Iya, Farida Hanum. Nah, Kak Harahap. Farida sama hmm, sama siapa ya? Sama Kak Fadila deh. Nah, itu yang paling unik. Oke, selamat kepada penanya terbaik kita keduanya, kepada Kak Farida Hanum Harahap dan juga Kak Fadila. Benar Kak? Oke, selamat kepada pemenang. Nah, sebelumnya kita akan berikan kesempatan kepada pemateri untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Silakan, Kak. Nih, oke, terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang udah mengundang aku. Untuk closing statementnya dari aku adalah ketika teman-teman udah memiliki mimpi besar, teman-teman udah memiliki mimpi yang sangat besar, itu gas aja setiap ada kesempatan. Jangan sampai teman-teman ketika udah didatangin malaikat Israel ya, malaikat pencabut nyawa, teman-teman merasa sedih karena teman-teman belum melaksanakan apa yang teman-teman inginkan. Hidup cuma sekali, hidup harus diperjuangkan, hidup nggak boleh jadi orang-orang yang biasa aja, hidup harus jadi orang yang berprestasi. Karena dengan sebuah prestasi, kita bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Itu sih kalau dari aku. Sekian ya, aku kembali kepada panitia. Oke, terima kasih. Boleh teman-teman semua kasih reaksinya dengan berikan tepuk tangan, aplaus kepada pemateri kita. Nah, Masya Allah juga nih Kak Haidar Hafiz, saya juga baru ingat kalau beliau ini udah pernah jadi juri saya waktu ikut lomba Olimpiade juga. Jadi Masya Allah saya tahu beliau. Sebenarnya saya juga pengen bertanya ya, tapi di sini posisi saya sebagai moderator, jadi kita berikan kepada para peserta yang lain. Nah, kita ucapkan terima kasih atas pesan-pesan yang luar biasanya dari Kak Haidar. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi. Dan boleh pada panitia melampirkan sertifikatnya, kita adakan dokumentasi terlebih dahulu. Panitia.
Oke, sebelum ada panitia melanjutkan memberikan tampilan sertifikat dan lain-lain, kita akan adakan, bukan maksudnya, saya akan memberikan informasi bahwa di penutupan ini akan ada pengumuman pemenang tambahan. Jadi Taskia Juara akan memberikan door prize untuk peserta yang membuat video singkat hasil dari seminar ini. Video tersebut bisa diunggah di media sosial dan jangan lupa tag akun penyelenggara. Nah, boleh panitia. Kak, sudah muncul Pak sertifikatnya? Kita akan mulai sesi dokumentasinya ya Kak, untuk penyerahan sertifikat. Iya. Afwan Kak Haidar. Afwan Kak. Aman. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Oke, terima kasih juga Kak Muhammad Haidar Hafiz. Terima kasih kesempatannya juga. Boleh untuk panitia mungkin sudah semua ya berarti dokumentasinya? Konfirmasinya terlebih dahulu. Sudah ya Kak? Lanjut ke dokumentasi para peserta ya. Oke, lanjut ke dokumentasi. Boleh, silakan. Silakan bagi peserta on cam ya. Sudah Kak? Kak Panitia, apakah sudah selesai? Kita mulai ya. 1, 2. Baik, boleh nonton semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih panitia. Kita sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan melepaskan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih banyak atas partisipasi